Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami akan membahas mengenai permasalahan industri perhotelan di Yogyakarta. Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang sangat mengandalkan sektor pariwisatanya sebagai sumber utama pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan Yogyakarta tidak memiliki sumber daya alam yang limpah sehingga sektor jasa, khususnya pariwisata, menjadi tulang punggung perekonomiannya. Salah satu sektor yang sangat mendukung pariwisata adalah industri perhotelannya. Hotel tidak hanya menyediakan tempat menginap, tetapi juga berbagai fasilitas seperti restoran, ruang pertemuan, dan layanan lainnya yang menunjang aktivitas wisatanya. Namun, setelah pandemi COVID-19, industri perhotelan di Yogyakarta masih belum sepenuhnya pulih. Hal ini terlihat dari tingkat okupansi hotel yang belum maksimal, bahkan pada musim lebaran, yang biasanya menjadi momen puncak kunjungan wisata. Tingkat hunian hotel hanya mencapai sekitar 70%. Kondisi ini menunjukkan bahwa industri perhotelan masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup serius. Oleh karena itu, dalam diskusi ini kami akan menganalisis faktor penyebab dan permasalahan dalam tersebut serta memberikan solusi yang dapat dilakukan. Dari sisi mikroekonomi, permasalahan utama yang dihadapi industri perhotelan adalah menurunnya tingkat penjualan kamar dan kapasitas hotel. Penurunan jumlah tamu secara langsung berdampak pada pendapatan hotel, sementara itu biaya operasional seperti gaji karyawan, listrik, air, serta perawatan fasilitas tetap harus dikeluarkan secara rutin. Hal ini menyebabkan tekanan terhadap keuntungan yang diperoleh hotel. Selain itu, persaingan antar hotel di Yogyakarta juga semakin ketat. Banyaknya pembangunan hotel sebelum pandemi menyebabkan jumlah kamar yang tersedia menjadi sangat banyak. Namun, permintaan belum sepenuhnya pulih sehingga terjadi ketidakseimbangan antara supply dan demand. Akibatnya, banyak hotel yang melakukan strategi penurunan harga untuk menarik pelanggan, namun strategi ini justru dapat menurunkan profi- profitabilitas karena pendapatan yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Dengan kondisi tersebut, pelaku usaha perhotelan perlu mencari strategi yang tepat agar tetap dapat bertahan di tengah persaingan yang tinggi. Oke, selanjutnya adalah analisis makroekonomi. Dari sisi makroekonomi, terdapat beberapa faktor yang turut mempengaruhi kondisi industri perhotelan di Yogyakarta. Pertama, depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang menyebabkan biaya operasional meningkat. Pertama, untuk kebutuhan impor dan kewajiban dalam mata uang asing. Kedua, inflasi yang meningkat menyebabkan harga barang dan jasa naik, sehingga daya beli masyarakat menurun. Dalam kondisi ini, masyarakat cenderung mengurangi pengeluaran kebutuhan sekunder seperti wisata dan hiburan di hotel. Dan yang ketiga, ketidakpastian ekonomi membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam mengatur keuangan. Banyak orang menunda rencana liburan karena khawatir terhadap kondisi ekonomi di masa depan. Selain itu, kondisi ekonomi global juga mempengaruhi jumlah wisatawan mancanegara. Jika terjadi perlambatan ekonomi global, maka jumlah wisatawan yang datang ke Yogyakarta juga akan menurun. Oleh karena itu, faktor makroekonomi memiliki peran besar dalam menentukan tingkat permintaan terhadap jasa perhotelan. Itulah dari makroekonomi. Selanjutnya adalah perubahan perilaku konsumen. Selain faktor ekonomi, perubahan perilaku konsumen juga menjadi tantangan penting bagi industri perhotelan. Pasca pandemi, konsumen lebih memperhatikan aspek kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Hotel yang mampu memberikan jaminan kebersihan yang baik akan lebih dipercaya oleh pelanggan. Selain itu, konsumsi saat ini cenderung mencari pengalaman yang lebih fleksibel dan personal. Banyak wisatawan, terutama dari kalangan muda, lebih memilih penginapan seperti homestay dan guest house yang dianggap lebih
nyaman, dan terjangkau. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi cara konsumen dalam memilih hotel saat ini. Saat ini, konsumen lebih sering mencari informasi melalui internet, melihat review, dan membandingkan harga sebelum melakukan pemesanan. Transportation juga mulai berkembang, di mana konsumen memilih untuk berlibur di dalam kota tanpa harus berpergian jarak jauh. Hal ini menjadi peluang bagi hotel, namun harus diimbangi dengan inovasi layanan agar tetap menarik. Dengan perubahan perilaku ini, hotel harus mampu beradaptasi agar tetap relevan di pasar. Selanjutnya, untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh pelaku industri perhotelan. Pertama, melakukan diferensiasi layanan dengan menawarkan pengalaman yang unik seperti paket staycation, wisata budaya, atau kerjasama dengan UMKM lokal. Kedua, memanfaatkan digital marketing melalui media sosial dan platform online untuk meningkatkan promosi dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Ketiga, menerapkan strategi harga yang fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan kondisi pasar dan meningkatkan tingkat okupansi. Keempat, melakukan efisiensi biaya operasional tanpa mengurangi kualitas layanan kepada pelanggan. Selain itu, dukungan dari pemerintah juga sangat penting, seperti melalui promosi pariwisata dan penyelenggaraan menarik wisatawan. Sebagai kesimpulan, industri perhotelan di Yogyakarta masih memiliki potensi besar untuk berkembang, namun memerlukan strategi yang tepat dan inovatif supaya dapat bertahan dan bersaing. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.